Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang di sejarah hukuman salib dalam dunia Romawi, dari alat terkejam menjadi tanda keselamatan. Nah, sekali lagi, salib dari simbol kematian menjadi simbol kehidupan. Sulit dibayangkan bahwa tanda yang ini menghiasi gereja mana-mana yang dijadikan sebagai kalung dan altar. Tanda salib dahulu merupakan alat hukuman yang paling mengerikan dan memalukan di dunia kuno. Bagi bangsa Romawi, penyaliban atau crucifixion bukan hanya cara membunuh, tapi cara mempermalukan dan menakutkan. Ironinya justru dari alat penghinaan inilah lahir simbol iman, kasih, dan penebusan bagi miliaran umat Kristen di dunia. Bagaimana kisahnya, teman-teman? Kita lihat satu persatu asal usul hukuman salib sebelum Romawi. Sebelum digunakan oleh Romawi, hukuman salib sudah dikenal oleh bangsa-bangsa timur kuno. Bangsa Asyur, Babilonia, dan Persia telah mengenal bentuk awal penyaliban. Orang digantung atau dipaku di tiang kayu sebagai bentuk penghinaan publik. Herodotus abad ke-5 sebelum Masehi mencatat bahwa bangsa Persia menyalibkan para tawanan dan pengkhianat negara. Bagi mereka itu bukan sekedar eksekusi, tapi pameran kekuasaan dan teror. Dari timur, praktek ini kemudian diadopsi oleh bangsa Yunani dan Venesia, lalu menyebar ke kawasan Mediterania. Namun bangsa Romawi lah yang menyempurnakan sistem dan makna hukuman salib, menjadikannya bagian dari sistem hukum dan politik mereka sebenarnya. Yang kedua, bagian kedua hukuman salib dalam dunia Romawi, alat politik dan psikologis. Bagi orang Romawi, penyaliban adalah hukuman salib dalam dunia Romawi merupakan alat politik dan psikologis. Bagi Romawi, penyaliban adalah hukuman yang dikhususkan bagi budak, pemberontak, dan kriminal kelas rendah. Warga negara Romawi tidak boleh disalib karena hukuman itu dianggap terlalu kejam dan hina. Penyaliban adalah hukuman yang paling kejam dan paling menakutkan. Cicero Oratio pro Rabirio. Tujuan utama hukuman ini apa? Memberi penderitaan maksimal. Korban bisa menggantung selama berjam-jam, bahkan berhari-hari sebelum mati. Kedua, memberi efek jerah. Penyaliban dilakukan di tempat umum, di gerbang kota atau di pinggir jalan raya, agar semua orang melihat akibat pemberontakan terhadap Roma. Ketiga, menghancurkan martabat. Korban biasanya telanjang, dipermalukan dan dibiarkan digigit burung atau binatang liar setelah mati. Bagaimana proses penyaliban dalam hukum Romawi? Penyaliban bukan sekedar dipaku di kayu salib. Prosesnya panjang, teman-teman, terencana dan dirancang untuk menghancurkan tubuh dan jiwa korban. Tahapan umum, satu penghukuman resmi oleh penguasa Romawi biasanya setelah dicambuk berat. Dalam kasus Yesus oleh Pontius Pilatus. Kedua, flagellasi. Ketiga, pemenggulan salib. Korban dipaksa memikul patibulum, palang horizontal, menuju tempat eksekusi sambil dicemooh massa. Yang berikutnya, penyaliban di tempat terbuka.
Ya, tangan dan kaki dipaku atau diikat di kayu, tubuh korban perlahan mati karena sesak napas, asfiksia, ya, kehilangan darah dan keletihan otot. Kelima, dibiarkan mati perlahan, bisa memakan waktu antara 6 jam hingga 3 hari. Ya, kadang untuk mempercepat kematian tulang kering korban dipatahkan, profibralgium. Nah, Golgota, persimpangan hukum Romawi dan rencana ilahi. Tempat penyaliban Yesus disebut Golgota, artinya tempat tengkorak. Itu adalah lokasi eksekusi publik di luar tembok Yerusalem, tempat di mana Imperium Romawi menegakkan hukum, tetapi Allah menegakkan kasih. Bagi Romawi, salib Yesus hanyalah satu di antara ribuan eksekusi. Namun bagi dunia itu menjadi peristiwa kosmik. Salib yang sama yang dimaksudkan untuk menghina justru menjadi takhta kemuliaan Allah. Bagi orang Romawi, saudaraku, salib adalah simbol kedudukan dan kehinaan. Kata krus atau salib bahkan dianggap tabu diucapkan oleh orang terhormat. Seneca, filsuf Stoa, menulis, tidak ada kematian yang lebih kejam daripada disalibkan. Cicero bahkan berkata, kata salib seharusnya jauh dari telinga, mata dan pikiran orang Romawi yang bebas. Ya, pro rabilio. Artinya salib adalah simbol aib absolut. Namun inilah yang membuat iman Kristen revolusioner. Mereka justru memuliakan salib di alat kutuk sebagai tanda keselamatan. Nah, kita lihat transformasi teologis dari kutuk menjadi kasih. Bagi umat Kristen perdana, salib adalah paradoks iman terbesar. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa mati di kayu kutuk? Namun disinilah misterinya. Ya, disinilah misterinya, teman-teman. Salib adalah tempat Allah berjumpa dengan penderitaan manusia, kasih yang turun ke titik terendah agar manusia diangkat